masuk dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Walaupun karena situasi yang ada, kita harus melakukan ibadah secara virtual. Kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa pagi ini tempat tidaklah membatasi kita masing-masing untuk kita boleh menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena 1 minggu yang boleh kita lewati. Kita boleh menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah menjaga, memelihara kita masing-masing. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah waktu bagi kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Menyembah Dia, menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita untuk semua hal yang Tuhan izinkan boleh kita alami dalam hidup kita. Saya menyambut kita semua dengan penuh sukacita. Biarlah pagi ini sungguh-sungguh merupakan waktu yang baik bagi kita untuk kita boleh menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan membaca bagian daripada doa Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Mengawali ibadah kita, mari kita membaca bagian dari doa Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Mengatakan demikian, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita menaikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Pagi ini adalah waktu bagi kita untuk menaikkan ungkapan syukur kita, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong kehidupan kita sampai pada saat ini bahkan selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima
memberi waktu bagi kita masing-masing untuk berdoa secara pribadi, menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Menyadari keberadaan kita sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan ungkapan syukur kita, terima kasih kita untuk semua hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam kasih anugerah pertolongan-Mu kami datang menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus pada pagi hari ini. Hati kami penuh dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Oleh karena kami sungguh menyadari ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk sepanjang satu minggu yang boleh kami lewati, kami boleh menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan izinkan boleh kami nikmati dalam hidup kami. Dan pagi ini Bapa, kami datang dengan seluruh keberadaan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami mau menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah buat bagi kami. Bapa di surga suci, kuduskan hidup kami masing-masing. Jika Engkau mendapati ada dosa, ada pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Sehingga pagi ini ketika kami ada di hadirat-Mu, sungguh kami mau nikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang akan kembali memberanikan kami, yang akan kembali menguatkan kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami. Ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang sudah terhimpun, baik kami yang ada di ruangan gereja ini, maupun bagi saudara-saudara kami yang bergabung dari rumah mereka masing-masing secara virtual. Bapa di surga, kami menyadari Tuhan bahwa tempat di mana kami ada itu tidak pernah membatasi kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi ini kami menyatukan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Berkati rangkaian ibadah kami pagi ini. Berkati kami semua yang mengambil bagian pelayanan. Hamba-Mu yang memimpin. Mayor Agus Yam Taharjana yang akan menyampaikan firman-Mu. Semua orang-orang muda yang memainkan alat musik, mengoperasikan sarana-sarana yang kami pergunakan, yang menjadi singer, Tuhan tolong kami semua. Tuhan pakai hidup kami pagi ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi setiap alat yang kami pergunakan pagi ini. Tuhan suci, kuduskan itu. Biarlah semuanya kami hanya pergunakan untuk memuliakan Engkau. Secara khusus bagi jaringan internet yang sangat mendukung pelayanan kami pagi ini, Tuhan Engkau berkati. Biarlah sepanjang kami melaksanakan ibadah, jaringan internet terus diberkati oleh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami pagi ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau tabiskan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan kita menyanyi nyanyian
nomor 1 dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Banyaklah yang ku tak dapat mengerti, semua bagaikan misteri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun banyak hal yang secara manusia kita tidak mengerti dalam kehidupan kita, tetapi yang kita tahu bahwa kasih Allah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Dia terus menolong kita dan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian ini ayat demi ayat. Bahkan dia lebih luas dan tidak ada batasnya. Kasih Allah terus dia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masa sulit yang kita alami saat ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu senantiasa melingkupi akan kehidupan kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Bagi kita yang berada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan 2-3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa,
dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita memuji nama Tuhan, nyanyian nomor 117. Kita akan nyanyikan pujian ini. Setelah kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, saya memberi kesempatan kepada kita sekalian. Siapa yang akan menyampaikan kesaksian pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa 1 minggu yang telah kita lewati, begitu banyak berkat Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan sudah izinkan kita alami dalam hidup kita. Maka pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan kepada kita sekalian. Jika ada yang bersaksi ataupun memuji nama Tuhan, saya memberi kesempatan. Mari kita nyanyikan nyanyian nomor 117 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Allah milikku, aku yakin sungguh berkat anugerah menjadi bagianku. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Ku puji Mari Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan,
Mungkin ada yang akan bersaksi atau memuji nama Tuhan pagi ini. Saya memberi kesempatan. Ya, kalau belum ada, mari kita kembali nyanyikan pujian ini. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saya masih memberi kesempatan kepada kita sekalian. Ucapkan syukur bagi anak domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Bangkitkan kami dengan kuasa Roh-Mu, penuhi kami sekarang dengan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ada yang bersaksi atau memuji nama Tuhan? Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Pagi hari ini saya rasa bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan yang senantiasa memeliharakan kita sekalian. Sudah 2 tahun ini saya tidak menginjakkan kaki di Korps 2 Bandung, walaupun selayang pandang masih bisa mengikuti kegiatan di dalam ibadah-ibadah melalui Zoom. 2 tahun persisnya ketika saya ingat pertama kali diputuskan untuk online pada tanggal 22 Februari 2020 pada waktu itu. Dan selama perjalanan 2 tahun ini memang semua dan termasuk saya juga senantiasa diliputi oleh kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kami selalu mempersiapkan diri sampai hari ini untuk selalu siap menghadapi apapun. Dan puji Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat pemeliharaannya. Hingga saat ini saya masih bisa menikmati ibadah melalui Zoom di Korps 2 Bandung. Saya percaya bahwa tidak lama lagi pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur akan dipulihkan melalui waktu dan masanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami juga merasakan bahwa selama ini 2 tahun kita telah kehilangan banyak sahabat, saudara, istimewa, saudara-saudara seiman di Korps 2 Bandung. Dan baru kemarin kita juga kehilangan satu tokoh gerakan pembawa suluh pada zamannya dan prajurit yang setia, Ibu Erlin Kusnandar. Ini adalah tokoh yang tidak bisa luput dan dilepaskan begitu saja dari kegiatan dan perjuangan pelayanan gereja Bala Keselamatan di Korps 2 Bandung. Apalagi Bapak Kusnandar sendiri adalah juga merupakan bekas daripada ketua daripada PKP pada waktunya. Nah, ini adalah merupakan juga bagian kehilangan daripada tokoh-tokoh Bala Keselamatan dari Korps 2 Bandung. Sudah selayak dan sepantasnya lah kita semua yang ada di Korps 2 Bandung menyatakan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, dan kami percaya keluarga besar pun akan terus diberkati dan akan menjadi juga kemudian terus tulang punggung bagi pelayanan Bala Keselamatan di Bandung ini.
kita merasakan bagaimana kebersamaan istimewa ibu-ibu PKW juga yang bersama-sama dengan Ibu Elin Kusnandar pada zamannya juga merasakan kebersamaan. Pasti akan merasakan kehilangan. Inilah salah satu daripada duka kita pada masa pandemi yang kita sedang jalani ini. Namun sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan senantiasa peliharakan. Saya hari ini menyatakan sukacita juga berkat Tuhan yang mana anak dan cucu saya Tuhan peliharakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang juga sedang di dalam pemulihan. Semua karena doa-doa yang disampaikan oleh keluarga dan juga oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ibadah ini kembali kami bersyukur semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian semua yang sedang mengikutinya melalui Zoom. Tuhan berkati opsir pemimpin kita yang terus berjuang untuk melayani pada masa-masa yang sulit ini. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak untuk kesaksian dari Bapak Dedi Sastratmaja yang mengungkapkan bagaimana kebaikan Tuhan. Memang sudah lebih dari 2 tahun kita harus melakukan ibadah yang tidak biasanya kita lakukan. Tetapi satu hal yang kita terus syukuri di hadapan Tuhan, bahwa keadaan apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah terus menolong kita, menopang kita untuk menjalani setiap warna-warni kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah hidup kita maupun di tengah-tengah pelayanan kita. Tuhan terus memberkati Bapak Dedi Sastratmaja bersama Ibu Siska dan juga anak-anak baik yang ada bersama-sama di Indonesia maupun yang ada di Singapura. Kita percaya bahwa mereka terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah yang berkati oleh Tuhan, kita akan nyanyikan satu kor nomor 84 dari buku nyanyian Ku Percayakan Allah Bapa, mengungkapkan bahwa kita terus mempercayai Dia, mempercayai Bapa kita, Roh Kudus, Tritunggal yang terus ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Setelah kor ini, saya masih memberi kesempatan kepada kita sekalian, siapa yang akan bersaksi atau memuji nama Tuhan pagi ini. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh Kudus, Tritunggal dalam Allah, ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadap Dia. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh Kudus, Tritunggal dalam Allah, ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadap Dia. Haleluya. Saya memberi kesempatan bagi kita siapa yang akan bersaksi atau memuji nama Tuhan. Ada? Tante Ceng mungkin mau bersaksi. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang tergabung di Kores Bandung 2. Saya mengucapkan terima kasih atas ucapan ulang tahun yang telah dikirimkan melalui visual. Kami boleh datang bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada hari kemarin saya berulang tahun yang ke-83. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mayor Abu sekeluarga yang telah berdoa bagi saya supaya saya sehat walafiat,
semua hamba-hamba Tuhan, saudara seiman yang telah memberi ucapan ulang tahun. Saya tidak dapat membalasnya, hanya Tuhan yang membalasnya. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami sepanjang hidup kami, memberi pertolongan, memberi kesehatan di dalam segala perkara. Tuhan selalu memberkati. Anak-anak saya, keluarga diberkati, yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, semua diberkati. Segala keperluan hidupnya selalu mencukupi. Meskipun di dalam usaha ada kesusahan, tetapi Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pemberian. Di dalam hari Tua kami ingin selalu setia memelihara dan berbakti kepada Tuhan. Sebagaimana Pak Dedi baru menyaksikan, memang semasa hidup saya, sepanjang hidup saya selalu setia melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama saudara-saudara yang telah dipanggil oleh Tuhan, sehingga itu menjadi contoh bagi saya. Selama hidup saya selalu setia di dalam bala keselamatan. Seringkali saudara-saudara teman-teman membawa saya harus pindah ke gereja bersama dengan anak sama. Tetapi saya mengucapkan terima kasih saya karena waktu mengenal Tuhan di bala keselamatan, sehingga sampai saya dipanggil Tuhan juga saya mau setia di bala keselamatan. Itulah yang menjadi kesyukuran saya. Saya mengucapkan terima kasih atas pimpinan Tuhan yang telah saya. Sekali lagi, biarlah Tuhan anak-anak muda, kaum ibu, boleh penerus bagi saya menjadi opsi setempat, menggantikan bagi ibu-ibu yang telah dipanggil Tuhan mendahului kita, boleh menjadi contoh dan memajukan pekerjaan Tuhan dengan hamba Tuhan Mayor Agus sekeluarga diberi sehat walafiat, pelayanan di Balaksem Tamah Hari Tamah Maju, dan biarlah bagi opsi sempat di PKW yang belum dilantik supaya dilantik menjadi sekretaris, menjadi bendahara, menjadi sesan besuk, menggantikan orang-orang tua yang telah dipanggil, menggantikan saya supaya lebih setia, karena anak-anak muda, ibu-ibu yang sekarang lebih pandai, supaya pelayanan di bala keselamatan di kaum ibu Tamah Hari Tamah Maju. Sekianlah kesaksian saya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih banyak Tante Cheng Nio yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. 83 tahun Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan Tante Cheng. Saya percaya bahwa begitu banyak hal yang Tuhan sudah izinkan Tante Cheng lakukan dan Tuhan nyatakan di tengah kehidupan. Kita terus berdoa, Tante Cheng terus diberi sehat dan kuat bersama dengan anak-anak. Saya tahu bahwa memang cukup sulit ya di tengah-tengah situasi saat ini, harus tidak bisa berjumpa dengan anak-anak yang ada di luar negeri, ada di Australia, tetapi saya percaya bahwa di dalam setiap doa yang dinaikkan kita terus disatukan oleh Tuhan. Terima kasih, kami ucapkan selamat ulang tahun. Terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun, bagi anak-anak, menantu, cucu, dan bagi semua orang. Tuhan memberkati Tante Cheng bersama dengan seluruh keluarga. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita nyanyikan kor nomor 141. Kasih-Nya tetap sama, Ia kenal namamu, Ia kenal nama kita semua. Dia tetap percaya kepadamu, mau memberikan anugerahnya kepada kita yang meminta. Allah tetap pelihara kita dengan cinta. Mari kita nyanyikan pujian ini. Setelah pujian ini, kalau masih ada yang bersaksi, saya memberi kesempatan satu orang lagi untuk bersaksi. Kasih-Nya tetap sama. Kasih-Nya tetap sama. Memberikan anugerahnya
Masih ada yang akan bersaksi? Ya, Bapak Ibu sudah yang berkati oleh Tuhan, terima kasih banyak untuk kita sekalian yang boleh mengambil bagian di dalam ruang kesaksian dan pujian pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa di atas segala sesuatunya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, dan kita semua menerima berkat-Nya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 257. Kesempatan bagi kita masing-masing untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang ada di rumah bisa memakai apa yang ada pada kita, ada rekening Korops yang sudah dicantumkan, bisa juga memakai barcode QR yang sudah disiapkan untuk kita boleh memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian nomor 257. Oh Tuhanku, ingin jadi Ka'bah tempat tinggalmu, agar aku hidup suci, benar dan setia
Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu di mana kami boleh ada di hadirat Tuhan, menyembah dan mengagungkan Tuhan, menyampaikan dan mendengarkan kesaksian bagaimana Allah kami ada Allah yang begitu sempurna memelihara hidup kami. Di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkati setiap persembahan kami Tuhan. Suci kuduskan persembahan kami. Biarlah setiap persembahan kami, baik yang kami berikan secara langsung maupun yang kami berikan lewat rekening Korups yang sudah disediakan ataupun QR yang telah disediakan. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami dapat dipergunakan untuk pengembangan pelayanan Tuhan yang ada di Korups 2 Bandung. Bagi kami sekalian yang sudah memberi dengan penuh sukacita, kembalikan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Baik itu secara pribadi, rumah tangga, bahkan di tengah-tengah setiap usaha dan pelayanan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi pelayanan Tuhan yang ada di Korups 2 Bandung, yang ada di Sekolah Bala Keselamatan Bandung, dan juga yang ada di LKSA Putra Maranatha. Kami mau menyerahkan setiap pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melakukan pelayanan, baik itu di Korups, di sekolah maupun di LKSA Maranatha. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kami hikmat-Mu sehingga kami boleh melakukan setiap pelayanan ini dengan pertolongan Tuhan. Beri kami sehat dan kuat. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di Korups 2 Bandung, mulai dari anak bayi, anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para opsir setempat serta lansia. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap kehidupan, setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Juga kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menjalani usaha pekerjaan maupun yang merencanakan untuk membuka usaha baru. Tuhan, Engkau memberkati para orang-orang tua kami yang tergabung di dalam lansia, yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan hadir, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami mengingat di dalam doa kami bagi Oma Mundung yang saat ini ada di Manado bersama dengan keluarga. Tuhan terus memberkati. Juga berkati bagi hamba-Mu Mayor Mardi Yudi. Tuhan terus Engkau lanjutkan karya-Mu bagi hamba-Mu. Jamahan, kekuatan yang sempurna Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus boleh menikmati kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini juga jika Engkau mendapati ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa bagi pelayanan Bala Keselamatan di Indonesia, para pemimpin kami, Komandan Teritorial dan Ibu, Sekretaris Umum dan Ibu, para kepala-kepala bidang, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani di kantor pusat Bandung, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dimanapun. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Bapa, di tengah-tengah situasi sulit ini tidaklah mudah bagi kami, bagi para pemimpin kami untuk mengatur pelayanan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan Engkau terus nyatakan bagi para pemimpin kami, bahkan bagi kami semua yang melakukan pelayanan. Kami mengingat di dalam doa kami Bapa, bagi para hamba-hamba Tuhan yang akan berkumpul mulai hari ini, yang akan melakukan konferensi mutasi opsir yang akan berlangsung mulai hari ini sampai pada tanggal 22 nanti di Puri Setiabudi,
Kami mau bawa hamba-hamba Tuhan ini, para pemimpin yang akan berkumpul ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka masing-masing. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Sehingga ketika hamba-hamba Tuhan ini berkumpul, membicarakan segala sesuatunya dalam konferensi mutasi ini, kami percaya Allah hadir, Allah akan memberkati. Tempat di mana diadakan konferensi ini pun Tuhan akan berkati. Bapa di dalam kerajaan surga, pelayanan Tuhan di bala keselamatan, keempat bidang kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan memakai bala keselamatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menolong, untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga membawa dalam doa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit di mana penyebaran COVID-19 secara khusus varian Omikron yang saat ini sedang terjadi dengan begitu hebatnya. Tuhan, kami hanya bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini Bapa. Berkati setiap hal yang diupayakan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Dan biarlah para pemimpin negara ini terus diberkati oleh Tuhan. Secara khusus bagi kota di mana kami tinggal, kota Bandung. Kalau beberapa hari ini diberitakan bahwa kota kami merupakan penyumbang tertinggi penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, kami hanya bawa kota Bandung ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau lindungi setiap umat-Mu yang ada di kota ini. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dan pelihara. Berkati setiap upaya pemerintah yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Vaksinasi yang sedang digalakkan, baik itu vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun maupun vaksinasi ketiga bagi usia dewasa. Tuhan Yesus, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah semua hal yang diupayakan dapat sungguh-sungguh dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan kami, tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan membawa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kita akan menyanyikan satu pujian. Allah peduli. Walaupun banyak perkara yang tidak kita mengerti dalam hidup kita dan di sekitar kita, tetapi yang kita tahu adalah bahwa ada Allah peduli. Allah mengerti dengan kehidupan kita masing-masing. Mari kita nyanyikan pujian ini mempersiapkan kita menerima firman Tuhan pagi ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bejana yang kuat karena Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema teritori kita berbicara tentang bejana. Sehingga konsep pikiran kita selalu dibawa pada satu benda yang disebut bejana. Walaupun dalam artian secara umum bejana itu bisa terbuat dari berbagai macam. Untuk kami yang di sekolah, di laborat, biasanya bejana itu ada yang terbuat dari kaca. Dan rata-rata dari kaca ya, karena dipakai untuk alat-alat laboratorium untuk penelitian. Macam-macam bentuknya. Ada yang seperti tabung, ada yang seperti vas bunga, ada yang seperti mangkok, dan lain sebagainya. Namun konsep kita dalam pembacaan tema teritori kita dari 2 Timotius 2 ayat 21 bukan bejana dari kaca, tetapi dari tanah liat. Seorang pembuat tembikar, yaitu alat-alat yang terbuat dari tanah liat, apakah itu periuk, kuali, vas bunga, atau bejana itu sendiri, harus mempersiapkan bahan yang baik yang disebut tanah liat atau clay. Bahan itu harus dipersiapkan dengan baik. Biasanya diinjak-injak, dicampur dengan air yang pas, supaya pada waktu dibentuk di atas penjunan atau tanpa penjunan, tanah liat atau clay itu dapat terbentuk dengan baik. Kalau terlalu keras, maka sulit untuk dibentuk. Kalau terlalu lembek, maka sulit juga terbentuk. Harus pas. Sehingga terbentuklah berbagai macam perabot tembikar, yang mana masing-masing mempunyai fungsi. Bahkan dengan perkembangan zaman, setiap tembikar itu memiliki keindahan yang berbeda. Ada yang ditambah dengan cat-cat khusus, ada yang dibuat dengan model-model khusus, dan terbentuklah sebuah alat perabot yang terbuat dari tanah liat yang sangat sederhana, namun sangat indah hasilnya. Namun saudara, untuk menjadi sebuah perabot yang indah dan dapat dipergunakan dengan baik,
Tidak serta-merta kita membentuk clay atau tanah liat dan jadi, maka itu bisa dipergunakan. Ada dua proses yang harus dilalui oleh tembikar itu atau tanah liat itu supaya ia dapat berguna dan dapat menjadi sesuatu yang indah. Yang pertama, hasil dari tanah liat itu harus dijemur supaya padat, supaya menjadi kering. Kemudian yang kedua, hasil tembikar atau dari tanah liat itu harus masuk ke dapur pembakaran atau tungku pembakaran atau sering disebut kelin. Kalau belum masuk ke sebuah dapur pembakaran tadi, maka seindah apapun dibentuk dari tanah liat tidak akan ada gunanya. Dia kering walaupun sudah dijemur, tetapi akan mudah retak, akan mudah pecah. Sehingga orang tidak akan pernah membuat perabot dari tanah liat tanpa dibakar. Sama aja kita dengan membuat sesuatu dari tanah basah yang dikeringkan. Tidak akan kuat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, butuh proses pembakaran untuk menjadi kuat. Butuh proses yang ada di dapur pembakaran itu atau kelin bahasanya, sebelum dapat dipergunakan dengan baik. Orang percaya menjadi kuat karena Tuhan. Orang percaya menjadi kuat karena Tuhan. Saudara, kehidupan manusia digambarkan seperti bejana atau seperti tanah liat. Karena demikianlah Alkitab menyampaikan kepada kita. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Hal ini menjelaskan bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang lemah yang terbentuk dari tanah. Namun kita akan dipersiapkan menjadi sebuah alat yang indah dan mulia. Tetapi alat itu tidak akan pernah dapat berfungsi dengan baik dan indah kalau tidak mengalami pembentukan Allah. Saya dan saudara sedang dalam proses pembentukan dari Allah untuk menjadi kuat dan menjadi indah. Karena Allah ingin kita menjadi alatnya yang indah, yang mulia. Tidak lagi seperti debu tanah pada awalnya. Tetapi kita menjadi perabot yang sangat indah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan seorang yang sedang dalam kondisi yang sulit adalah kehidupan perjuangan manusia. Karena demikianlah Kejadian pasal 3. Ayat Allah memberikan satu tanggung jawab kepada manusia laki-laki dan perempuan untuk berusaha menjalani kehidupan dengan segala jerih payah supaya tetap hidup. Jadi saya dan saudara berjuang karena itulah yang harus kita lakukan. Perjuangan kita tidaklah mudah. Dengan berpeluh kita akan mencari makanan. Sebuah kalimat yang menjelaskan adanya tantangan kesulitan. Cucuran keringat itu akan terjadi dalam setiap usaha yang kita lakukan. Itu menunjukkan bahwa hal-hal sulit akan dihadapi. Hal-hal yang berat akan dihadapi. Namun Tuhan menjanjikan bahwa itulah kehidupan kita. Kita tidak akan tenggelam dalam kehidupan. Tapi justru dengan berpeluh kita akan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa perjuangan hidup kita tidak akan membuat kita jatuh. Tetapi justru dalam perjuangan itu akan membuat kita tetap bisa menjalani kehidupan. Namun yang terjadi adalah banyak orang tidak sanggup dan tidak kuat dalam menghadapi kehidupan. Rasa peluh yang terus bercucuran tidak sanggup ia hadapi. Sehingga dia harus berjatuhan menghadapi kehidupan. Disinilah Tuhan memberikan kekuatannya kepada saya dan saudara. Sama seperti
perabot tanah liat yang masih dalam bentuk dasar. Sang penjunan memberikan ukiran dan cat untuk menghiasnya. Tetapi belum cukup sampai di situ. Karena sang penjunan akan menjemur tembikar itu di bawah terik matahari. Rasa panas dari matahari akan membentuk dan menguatkan tembikar. Dan akan menjadikan dia semakin kokoh. Namun belum kuat untuk menampung atau dapat dipergunakan untuk alat-alat khususnya. Sang penjunan akan memasukkan tembikar itu ke dapur pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi, menjadikan debu tanah atau tanah liat itu berubah menjadi sebuah keramik yang kuat, yang tidak mudah retak, yang tidak mudah untuk hancur. Karena panas dari pembakaran itu membentuk dan mengubahnya menjadi kuat. Kalau seseorang hanya mengandalkan pada kekuatan sendiri, maka ia akan berada pada titik di mana kelemahan itu akan menjadi bagian utama. Artinya bahwa kita tidak akan sanggup, karena kelemahan itu akan muncul dan akan menjadi bagian utama hidup manusia. Tetapi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 tadi dikatakan, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ada satu pribadi yang terus menguatkan kita, yang terus menjadikan kita kuat, sebab kita yang lemah ini dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata kuat itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti menjadikan kuat, atau terus menerus kuat, atau menguatkan. Kata ini merupakan kata kerja. Jadi kata yang mengungkapkan sebuah tindakan atau sebuah perbuatan. Sehingga kalau dikatakan kuat karena kekuatan Tuhan, berarti Tuhan terus menerus memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan terus menerus memberikan kuasanya untuk memampukan kita. Sebab yang disebut dengan kekuatan atau kuat kuasa Tuhan adalah otoritas yang dominan dari kemahakuasaannya. Kekuatan mutlak dan kuasa mutlak dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan dengan kekuatan otoritasnya akan memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk dapat melakukan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu yang itu di luar dari batas kemampuan manusia. Saudara, untuk memahami kalimat kekuatan Tuhan, pada pembacaan kita Efesus pasal 6, kalau kita baca keseluruhan dari ayat 10 sampai 20, perikopnya berjudul tentang perlengkapan rohani. Rasul Paulus ingin menjelaskan dengan cara sederhana, dengan pola pikir kita, bahwa kekuatan Allah itu digambarkan seperti perlengkapan senjata bagi seorang prajurit yang akan berjuang. Di mana perlengkapan itu menjadi sebuah sarana penting untuk menjadikan prajurit itu kuat. Seorang prajurit Romawi yang digambarkan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6 adalah seorang prajurit yang dikatakan kuat apabila ia sudah memperlengkapi dirinya dan siap untuk berperang. Kalau dia belum memperlengkapi, maka biasanya seseorang itu tidak akan diizinkan untuk masuk dalam peperangan. Saudara, saya membawa sebuah cerita ketika Daud akan menghadapi Goliat. Raja Saul memperlengkapi Daud dengan semua perlengkapan perangnya. Tetapi karena perlengkapan itu terlalu berat, Daud kesulitan akhirnya ditanggalkan. Sebetulnya Daud tidak diizinkan masuk peperangan karena tidak memperlengkapi dirinya. Dikatakan dia akan lemah, dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi lawan.
Tetapi Tuhan punya cara sendiri. Itu dalam kisah Daud dan Goliat. Tetapi yang pasti saudara, seorang prajurit akan siap dan maju berperang kalau dia memperlengkapi diri. Dan itulah kekuatannya sebagai seorang prajurit. Di sana dikatakan ikat pinggang, baju jirah, ketopong, pedang, kasut, dan perisai. Semua perlengkapan itu penting bagi seorang prajurit karena itu akan memperlengkapi mereka. Perlengkapan itu ada dua hal, yaitu untuk menyerang dan untuk membela diri. Untuk melindungi diri dan untuk mengalahkan lawan musuh. Itu penting karena itulah kekuatan utama seorang prajurit. Saya membaca sebuah literatur bahwa seorang prajurit Romawi tidak hanya badannya yang kekar saja yang dibutuhkan. Tidak hanya badannya yang kuat saja yang dibutuhkan. Saudara, kaki mereka itu harus kuat. Sehingga mereka harus memakai kasut ya, atau memakai sepatu gitu ya kalau sekarang. Karena mereka minimal harus bisa berjalan 20 mil. Berarti 30-an kilometer mereka harus kuat berjalan. Ya kalau saudara menonton film Thor, film-film tentang Romawi gitu ya, saudara bisa lihat prajurit itu berjalan dengan gerombol ke tempat peperangan yang jaraknya cukup jauh. Kemudian badan yang kekar juga belum menjadi jaminan mereka bisa berperang dengan baik. Mereka harus memperlengkapi dengan baju zirah. Karena itu akan melindungi badan mereka dari anak panah, dari pedang, dari segala macam alat-alat musuh. Kepala mereka harus dilindungi dengan ketopong. Ikat pinggang harus kuat untuk mengikatkan pedang dan menaruh banyak di sekitar pinggang. Mereka tangan kanan dan tangan kiri siap dengan senjata. Tangan kiri perisai, tangan kanan pedang. Saudara, ini gambaran kekuatan yang dimiliki oleh seorang prajurit untuk melakukan peperangan. Dan itulah gambaran kekuatan Allah yang saudara dan saya akan nikmati untuk menjalani kehidupan. Untuk berpikir kekuatan Allah kita rasanya sulit. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita dengan cara sederhana. Kekuatan Allah seperti perlengkapan perang yang melindungi dan menjadi kekuatan saya dan saudara. Paulus katakan di situ, ada kebenaran, ada keadilan, ada kerelaan dalam memberitakan Injil, ada iman, ada keselamatan, dan ada firman Tuhan. Semua itu kelengkapan saya dan saudara untuk menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan. Karena itulah yang Allah siapkan. Sehingga Paulus berkata, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau hanya mengandalkan diri sendiri, sekekar apapun, sehebat apapun badan kita menghadapinya, kita akan jatuh. Tetapi dengan kelengkapan yang Allah berikan, kekuatan Allah itu akan membungkus dan menolong kita sekalian. Saudara, Filipi pasal yang keempat ayat 13 adalah ayat yang sangat istimewa dan sangat familiar untuk kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi konsep kekuatan yang bagaimana yang Allah berikan, yang saudara nikmati, yang kita nikmati saat ini? Apakah kita menunggu daya dorong seperti aliran listrik supaya kita bisa langsung full lagi, menjadi semangat lagi? Harus seperti itu. Atau kita mengalami kuasa mujizat seperti tokoh-tokoh film dalam kisah film-film yang superhero yang hebat, yang dengan cara khusus menjadi langsung kuat seperti itu? Saudara, cara itu sangat sulit dipahami. Tapi Paulus ingin menjelaskan dengan iman kita, dengan memperlengkapi diri kita dengan firman Allah, akan menolong kita kuat untuk menghadapi semua. Tidak menunggu dulu harus kita dicas dulu supaya kita kuat. Tidak dulu menunggu mujizat yang akan terjadi baru kita akan menjadi kuat. Tidak dulu. Tapi kita dengan firman Allah, dengan iman yang kita miliki, kita menjadi kuat. Saudara, yang menjadi titik lemah kita, Allah bungkus dengan kekuatan. Saudara perhatikan di dalam Efesus pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-15. Semua titik-titik lemah saya dan saudara dibungkus oleh kekuatan Allah. Dada ini disiapkan baju sirah. Kepala ini disiapkan ketopong. Tangan dan kaki kita disiapkan alat-alat untuk melindungi diri. Pinggang kita disiapkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah tahu disitulah titik-titik lemah kita. Disitulah kelemahan kita, tetapi Allah membungkusnya dengan kekuatan.
Sehingga saudara, kalau ada orang Kristen mengatakan aku nggak sanggup menghadapi ini, aku nggak bisa menghadapi ini, saudara lihat kekuatan Allah ada pada diri kita. Allah menyiapkan. Yang tidak kuat di mana sekarang? Saya tidak kuat menghadapi masalah ini, perasaan saya hancur. Ada baju sirah. Dia sedang melindungi saudara dari panah api si jahat, dari setiap tipu muslihat iblis, dari setiap akar pahit, dari setiap perasaan-perasaan bersalah dan berdosa. Dia lindungi kita. Jadi kalau saudara masih merasakan akar pahit, berarti saudara buka baju sirah. Telanjang saudara katakan, aku ini. Disitulah iblis masuk. Atau pikiran saudara mengatakan, aduh terlalu berat pekerjaan saya. Terlalu banyak tekanan pekerjaan saya. Terlalu banyak ini dan itu. Saudara, ketopong disiapkan untuk saya dan saudara supaya kita terlindungi. Ada ketopong, ada helm yang disiapkan Allah untuk menjaga pikiran kita. Sehingga kalau ada orang Kristen punya pikiran-pikiran sudah putus harapan, hilang pengharapan, tidak ada lagi semangat, saudara, berarti saudara tidak memakai ketopong keselamatan itu. Allah sudah siapkan. Saya dan saudara akan menjadi kuat menghadapi kehidupan. Tangan dan kaki saudara sebetulnya tidaklah menjadi alat yang lemah untuk iblis. Tapi saudara-saudara akan diperlengkapi. Tangan saudara bekerja. Kaki saudara dengan kasut bisa berjalan, bisa menuju kepada kebenaran, mengikuti Tuhan. Karena saudara diperlengkapi dengan kasut untuk memberitakan damai sejahtera Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lawan kita si iblis tidak mau kita dalam kondisi siap siaga. Iblis tidak mau kita dalam kondisi kuat, maka dia terus menyerang dengan berbagai cara. Dia menyerang dengan kebutuhan jasmani kita. Dia menyerang dengan ego dan harga diri kita. Dia menyerang dengan kenyamanan pribadi kita. Jangankan saya dan saudara, Tuhan Yesus sendiri diserang dengan pencobaan itu. Tetapi Allah memperlengkapi kita. Kalau Yesus dapat mengalahkan iblis dengan firman Allah, Paulus katakan dalam perlengkapan tadi, firman Allah juga diperlengkapkan untuk kita. Sehingga kita bisa mengalahkan apa yang menjadi pencobaan-pencobaan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang menjadi sebuah pertanyaan. Di tengah-tengah masa sulit saya sebagai orang lemah yang disebut bejana ini. Di tengah-tengah kondisi yang mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan karena COVID dan terjadi di sana sini, terjadi peningkatan ke orang yang terkonfirmasi. Apa kekuatan kita untuk menghadapi itu semua? Kekuatan Allah. Ilmu pengetahuan tidak akan dapat menolong. Kecanggihan ilmu teknologi juga tidak akan dapat menolong. Tapi kekuatan Allah akan menolong saya dan saudara. Ia melindungi kepala, melindungi badan, melindungi tangan dan kaki kita. Sehingga dimanapun kekuatan Allah menyertai saya dan saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun di dalam kitab 1 Petrus iblis itu ada di sekitar kita seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam. Tapi perlindungan Allah terjadi setiap saat. Ingat, kata kuat adalah terus melakukan penguatan diri. Terus menggunakan semua kelengkapan senjata itu. Bukan hanya satu kali. Terus menerus. Jangan pernah lepas perlengkapan senjata itu. Karena di dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua. Ayat yang ke-12. Kita sedang berjuang melawan si iblis. Ia yang sedang bersama-sama dengan dunia ini sedang menggocok kita. Dan menekan kita dengan berbagai hal. Untuk itu selalu waspada dan siap sedia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang disebut dengan dapur pembakaran. Kita ada di tengah-tengah situasi sulit, keadaan sulit, namun kita terus menjadi kuat. Kita ada menghadapi panasnya persoalan, panasnya tekanan baik dalam pikiran, perasaan, dan kehidupan sekitar kita. Begitu banyak masalah dan kesulitan. Tetapi disitulah kita semakin kuat. Dapur itu tidak akan membuat remuk hidup kita.
tapi dapur pembakaran itu akan menguatkan saya dan saudara. Terus gunakan semua kelengkapan senjata Allah. Ia akan menjadikan kita kuat menghadapi kehidupan, karena kekuatan Allah dimanifestasikan dengan semua kelengkapan itu. Terus gunakan firman Allah. Miliki iman yang kuat, memiliki keselamatan sejati di dalam Kristus Yesus. Hiduplah dalam kebaikan dan keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil. Karena itulah yang akan terus membungkus kita menjadi orang-orang percaya yang kuat. Kita kuat bukan karena fisik. Kita kuat karena Tuhan. Kita kuat karena kekuatannya diberikan kepada kita. Kita kuat karena kelengkapan senjata Allah itu kita gunakan setiap waktu. Jadilah bejana-bejana orang-orang percaya yang kuat karena Tuhan. Sehingga Filipi 4 ayat 13 saya akan bacakan sekali lagi. Bukan sekedar ayat yang menghibur atau slogan atau kalimat yang menina-bobokkan kita dalam sebuah kenyamanan. Tapi betul-betul terjadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan Allah betul-betul kita rasakan untuk menghadapi kehidupan dan tantangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terus kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Gunakan perlengkapan senjata Allah, karena itulah kekuatan Allah untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebuah pujian akan menghantar kita untuk bersaat teduh secara pribadi. Saya berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk saudara-saudara bersaat teduh. Pujian Ku Percaya Janjimu akan dipujikan oleh Ibu Yul Kritna. Dan sementara Ibu Yul Kritna menyanyikan pujian ini, saya dan saudara diberikan kesempatan untuk bersaat teduh. Setelah itu, saya akan menutupnya di dalam doa berkat. Pujian Ku Percaya Janjimu. Waktu untuk kita sekalian bersaat teduh, dan sekaligus setelah itu saya akan mengakhiri ibadah ini dalam doa berkat. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Bapa di surga, kami sangat bersyukur bahwa kami diberi kesempatan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami dikuatkan bahwa kami tidak sendirian, kami tidak lemah, namun ada kekuatan-Mu yang terus menyertai kami. Kelengkapan senjata Allah itu harus kami pergunakan, yang akan melindungi seluruh bagian tubuh kami dari serangan-serangan si iblis, dari pencobaan-pencobaan dan tipu muslihatnya,
dan dari segala keadaan sulit dunia ini. Tuhan, tolong kami terus menggunakan kelengkapan senjata itu. Terus menggunakan pedang firman Allah, perisai iman, dan semua kelengkapan yang lain yang akan melindungi kepala dan tubuh kami, sehingga kami dapat kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan tidak akan biarkan kami jatuh. Tuhan akan terus menyatakan kuat kuasa-Mu itu, sehingga pada akhirnya kami dapat berkata, kami sanggup menanggung semuanya Tuhan, karena kekuatan-Mu bersama dengan kami. Kami kuat menghadapi, dan kami terus kuat menghadapinya. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu, agar mereka terus kuat dalam menghadapi kehidupan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Sebab setiap kami kuat karena kekuatan Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan berpisah sertai kami semua. Untuk itu Tuhan Yesus menyertai hidup kami dengan rahmat dan berkat-Mu, menguatkan kami menjalani minggu ini di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjamah anak-anak kekasih kami Yona maupun Jesse. Mereka sudah pulih dan sembuh. Mereka sudah negatif. Saat ini kami menyerahkan anak kekasih kami Gary dan Ivan, agar kiranya Tuhan pulihkan mereka. Saat mana mereka sedang dalam isolasi mandiri, Tuhan juga terus memberkati mereka. Bapa di surga, ini doa kami. Kami akan meninggalkan pertemuan ibadah kami. Turunlah Engkau memberkati kami dengan segala rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertaimu senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan warta korup untuk kegiatan 1 minggu atau 1 pekan depan. Saya sudah mengirimkan warta korup secara PDF ke WhatsApp group, baik itu Korops, GPS, PKLU, dan juga PKW. Bapak Ibu bisa melihat di sana. Jadwal kegiatan saya hanya membacakan secara sepintas untuk kegiatan-kegiatan sepekan. Hari Rabu, kelas persiapan secara virtual pada pukul 7 malam. Kemudian hari Kamis, ibadah PKP secara Zoom akan dipimpin oleh Mayor Agus pada pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat, ibadah GPS pada pukul 7 malam akan dipimpin oleh pengurus GPS, acaranya nonton bareng. Kemudian ibadah persekutuan doa pagi hari Sabtu, tanggal 26 Februari akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Syasti Lempit pada pukul 6 pagi. Ibadah kesucian minggu depan masih dilaksanakan secara virtual atau Zoom pada tanggal 27 Februari. Pemimpin acara PKW Korops 2 Bandung, dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Kapten Nancy Sangi. Tema menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, subtema bejana kekudusan menerima pengampunan di atas kayu salib. Kemudian saya mengucapkan selamat ulang tahun pada minggu ini yang berulang tahun. Yang pertama, saudari Tesalonika Cinta, anak dari Mayor Mardiudi. Kemudian tanggal 24 seorang guru di sekolah dasar, Bapak Yohanes Tampu Bolon. Dan tanggal 25 dan 27 yaitu anak Timothy dan papanya, Papa Ronald Kusumo Wardono. Ya, kalau saya salah menyebutkan mohon maaf ya. Moti dan papanya berulang tahun pada tanggal 25 dan 27 Februari. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berbahagia pada minggu ini. Kemudian mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan dari anak Gary Tuhumuri dan juga Ivan Andre yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin harus menjalani isolasi, sudah bisa menginformasikan supaya kita saling mendoakan di dalam persekutuan kita. Kemudian tetap jaga kesehatan dengan prokes, jangan lupa masker, tetap menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, kurangi mobilitas, ya, jaga jarak. Itu penting. Kalau tidak dirasa perlu keluar, tolong untuk ada di dalam rumah saja.
Kemudian kegiatan-kegiatan seminggu ini masih dilakukan secara virtual mengingat kenaikan yang cukup tinggi khususnya untuk di Kota Bandung dan di daerah kita khususnya yang tempat lokasi gereja berada cukup tinggi sehingga pelayanan atau ibadah masih dilaksanakan secara virtual. Doakan para orang tua supaya mereka tetap sehat, tetap kuat dan dalam anugerah Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap dukungan doa. Kita percaya bahwa kita masing-masing akan semakin kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mayor.